Kondisi Messi Hilgers jadi sorotan usai ditekel ex Manchester United. Cina ancam melaporkan timnas Indonesia ke AFC gegara Messi Hilgers dan Eliano. Cerita Martin Paes yang bikin nenek tersenyum. Akhirnya PSSI gerak cepat hubungi Kevin Dix untuk gabung skuad Garuda. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Cina atau CAFA disebut-sebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC jika memainkan Messi Hilgers dan Eliano saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina. Informasi itu dikeluarkan media asal Cina 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Messi Hilgers dan Eliano Reinders tidak sesuai regulasi. Berdasarkan pemberitaan Sport Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belgia. Jelas ini merupakan operasi ilegal andai Messi Hilgers dan Eliano Reinders tampil menghadapi timnas Cina. Federasi Sepak Bola Cina akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur, ujar media tersebut. Lantas pertanyaannya, apa benar proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano tidak sesuai prosedur? Proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano Reinders telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Proses naturalisasi Messi dan Eliano telah disetujui Komisi 3 dan 10 DPR RI. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden untuk persetujuan keduanya mendapatkan warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah WNI Messi Hilgers dan Eliano pun dilakukan di teritorial Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, Belgia. Bisa dibilang, apa yang diulas 16.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada tim nasional Indonesia. Seiring kehadiran Messi dan Eliano, kekuatan timnas Indonesia praktis menguat. Messi Hilgers bakal memperkukuh lini pertahanan tim nasional Indonesia. Sementara itu, Eliano Reinders akan menambah daya dobrak skuad Garuda lewat tusukan-tusukan tajam yang dimilikinya. Jika tidak ada aral melintang, peluang timnas Indonesia menang di markas Cina sangatlah besar. Kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkapkan di balik alasannya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Ya, kiper 26 tahun itu ingin menghadirkan senyuman di wajah nenek tercinta di akhir hayatnya. Pada April 2024, Paes resmi menjadi warga negara Indonesia. Tapi untuk membela timnas, Paes harus menempuh perjalanan panjang. PSSI sampai harus melakukan gugatan ke pengadilan arbitrase olahraga agar Paes bisa dimainkan timnas. Perjuangan membuahkan hasil. Paes sudah bermain membela Indonesia saat menuai hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia pada bulan lalu. Paes sendiri bisa pindah ke warga negaraan karena neneknya pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di Kediri pada masa sebelum kemerdekaan. Karena sang nenek, Paes pun mantap untuk mendapatkan paspor WNI. Kini dia menjadi andalan untuk skuad Garuda. Saat itu kesehatan nenekku menurun. Dia berasal dari sana dan aku banyak berbincang dengannya mengenai itu. Itu suatu hal yang bisa aku lakukan agar bisa membuatnya tersenyum di akhir hayatnya. Itu suatu hal yang sangat besar bagiku. Dia bilang, aku akan sangat senang kalau kamu melakukan itu. Jadi, dia menyemangati aku dan merupakan sebuah kebanggaan bisa melakukan itu untuknya, ujar Martin Paes. Baru-baru ini pemain keturunan yaitu Kevin Dix mengaku bahwa agennya telah dihubungi oleh pihak PSSI. Sebagaimana diketahui, Kevin Dix adalah salah satu pemain yang center dirumorkan akan membela timnas Indonesia. Bahkan ia nyaris diproses bersama Jordi Amat dan kawan-kawan, tapi kala itu urung terjadi. Kini setelah banyak pemain keturunan yang merapat ke skuad Garuda, nama Kevin Dix mencuat lagi. Apalagi tim Merah Putih sedang punya misi untuk lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baiknya, Kevin Dix mengatakan bahwa agennya belum lama ini dihubungi oleh pihak PSSI. Mereka menelpon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar.
bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim. Timnas Indonesia berkembang pesat dan semakin banyak pemain seperti saya yang datang. Mereka punya peluang lolos ke Piala Dunia kali ini dan mereka mungkin punya peluang lebih jika banyak pemain yang datang, ujar Kevin Dix. Walau begitu, pemain yang berkarir di FC Copenhagen ini mengatakan bahwa ia masih berpikir untuk mengambil keputusan itu, apakah akan menerima tawaran bermain untuk Timnas Indonesia atau tidak. Saat ini terhubung dalam dialog dengan agen saya, tapi kita harus melihatnya. Saya masih belum mengambil keputusan karena masih menjadi impian mewakili Belanda, tapi saya juga harus realistis. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi. Mereka sedang berusaha dan saya harus mengambil keputusan. Saya adalah orang yang menunggu dan melihat, serta ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil resiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, jelas Kevin Dix. Pemain timnas Indonesia Max Silgers mendapatkan kepercayaan bermain penuh saat FC Twente menghadapi Fenerbahce dalam laga lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Dia tampil dari menit pertama hingga laga berakhir saat timnya ditahan imbang 1-1 oleh klub besutan Jose Mourinho tersebut. Dalam pertandingan yang berlangsung dini hari tadi tersebut, Max Silgers diturunkan di posisi terbaiknya sebagai bek tengah. Dia berduet dengan Mark Bruns selama 90 menit. Kerjasama Max Silgers dan Max Bruns di jantung pertahanan FC Twente terbilang cukup apik, terutama pada babak pertama, di mana tuan rumah berhasil unggul lebih dulu lewat gol sundulan Michael Flav pada menit ke-29. Sayangnya kesolidan Max Silgers dan Max Bruns telah berlanjut di babak kedua. Mereka gagal membuat FC Twente clean sheet lantaran Dusan Todic berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-71. Meski gagal menang dan pertahanannya dibobol, penampilan Max Silgers bersama FC Twente kali ini benar-benar apik. Dia tercatat berhasil melakukan 3 kali sapuan, sekali intercept, 8 kali recovery bola, dan 4 kali memenangi duel. Selain itu, ciamiknya performa Max Silgers membuat dirinya terkena tackle keras dari Fred pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-41 saat dia membawa bola dari jantung pertahanan sendiri menuju area kotak penalti Fenerbahce. Namun secara tiba-tiba, Fred yang merupakan mantan gelandang Manchester United langsung melakukan tackle keras untuk menghentikan Max Silgers. Fred pun langsung terkena kartu kuning dan Max pun sempat meregang kesakitan. Beruntung kondisinya baik-baik saja. Dengan hasil ini, maka FC Twente mendapatkan 1 poin tambahan. Ini jadi poin kedua mereka di fase penyisihan Liga Eropa. Mereka pun kini duduk di posisi ke-23 dalam klasemen sementara. Sebelumnya FC Twente berhasil mencuri hasil yang sama dengan skor yang sama pula saat bertandang ke Old Trafford melawan Manchester United pekan lalu. Max Silgers juga saat itu bermain penuh. Ini menjadi pertandingan kedua dan terakhir Max Silgers sebelum jeda internasional. Setelah ini, pemain berusia 23 tahun itu akan melakoni 1 pertandingan lagi melawan Feyenoord sebelum kemudian bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ya, Max Silgers dan seluruh pemain abroad lainnya akan gabung dengan timnas Indonesia selama jeda internasional yang dimulai 7 Oktober mendatang. Dia akan terbang langsung ke Bahrain untuk mempersiapkan diri debut bersama skuad Garuda.